Ini sebagai tambahan ya, untuk malam hari ini, saya akan membahas tentang Bunda Maria. Nah, kalau kita bicara tentang Bunda Maria begitu ya, banyak orang Indonesia khususnya ya, itu mengkaitkan dengan gereja Katolik. Gitu. Padahal kalau kita bicara tentang Bunda Maria, penghormatan kepada Bunda Maria itu bukan hanya terbatas kepada gereja Katolik dan gereja-gereja Ortodoks sebenarnya, tapi juga termasuk gereja Protestan, begitu ya. Nah, walaupun memang kalau di Indonesia, ini kalau di Indonesia ya, itu gereja yang memang paling kuat devosinya kepada Bunda Maria itu adalah gereja Katolik dan gereja-gereja Ortodoks. Nah, kenapa saya bilang bahwa Bunda Maria ketika kita bicara tentang Bunda Maria ini, itu bukan hanya kita bicara tentang gereja Katolik, tapi malah kekristenan secara umum. Karena gambar lukisan tentang Bunda Maria itu bahkan sudah ditemukan di akhir abad kedua. Artinya akhir abad kedua itu tahun seratusan. Gitu ya. Kalau Tuhan Yesus itu naik naik ke surga di tahun 30-an begitu ya. Peristiwa Pentakosta terjadi tahun 30-an dan ini ditemukan, jadi jaraknya enggak, jaraknya mungkin kira-kira 100 tahunan gitu ya, sejak itu gitu. Jadi ini sejak gereja mula-mula pun sudah menghormati Bunda Maria dengan sangat gitu. Jadi makanya ketika saya bicara tentang penghormatan kepada Bunda Maria, saya bicara tentang kekristenan secara umum. Begitu ya, tidak bicara tentang suatu gereja tertentu sebenarnya. Dan bahkan ada salah satu tradisi yang mengatakan bahwa eh, penulis Injil Lukas, yaitu Rasul Santo Lukas sendiri, itu ada tradisi mengatakan dia seseorang yang melukis Bunda Maria pertama kali, gitu ya, Rasul Lukas. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa gereja mula-mula, Kristen mula-mula itu sudah sangat menghormati Bunda Maria, lebih daripada manusia lainnya, gitu ya. Dan ini juga kita bisa lihat bahkan ini suatu patung Bunda Maria, dan ini bukan di gereja Katolik, bukan juga di gereja-gereja Ortodoks, tapi ini di gereja Lutheran, di gereja Protestan, gereja Lutheran ini. Ya, patung Bunda Maria dibuat begitu megahnya sesuai dengan kitab Wahyu, sesuai dengan penggambaran dalam kitab Wahyu, bermahkota Bunda Maria di sini. Jadi ini kembali lagi saya tegaskan, ketika kita bicara tentang Bunda Maria, hormatan kepada Bunda Maria, ini saya tidak sedang berbicara tentang satu gereja saja. Walaupun pada penjelasan malam hari ini, saya lebih memang banyak melihat dari sudut pandang gereja Katolik. Nah, yang akan saya bahas ini mungkin beberapa teman-teman sudah pernah mendengar tentang ini ya, yaitu Bunda Maria Tabut Perjanjian Baru. Nah, ketika kita membahas dulu kitab Taurat ya, di kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, dan seterusnya gitu sampai Ulangan begitu ya. Itu kita sering sekali menyebut bahwa Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru. Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru, itu sering sekali dan itu diulang-ulang gitu ya. Entah teman-teman ingat ataupun tidak. Tapi memang tidak ada pembahasan yang lebih merinci terkait ini. Kenapa kok Bunda Maria itu tabut perjanjian baru? Dan malam hari ini saya mau memberikan penjelasan yang lebih detail terkait itu. Bahwa Bunda Maria ada tabut perjanjian baru yang kira-kira bisa disandingkan dengan tabut perjanjian lama. Dan pembahasan malam hari ini saya ambil dari 3 sumber khususnya ya. Pertama, kita ambil dari dasar kitab suci sendiri. Kedua, kita ambil dari tradisi suci. Dan yang ketiga, kita ambil dari magisterium suci. Nah, kalau kita lihat dalam kitab suci, gitu ya, khususnya ketika kita melihat tabut perjanjian lama, orang Israel itu sangat, sangat, sangat menghormati tabut perjanjian. Padahal ini adalah benda mati, begitu ya, bukan benda hidup, bukan suatu benda yang bisa berjalan dengan sendirinya begitu, ditaruh jalan sendiri itu enggak. Ya, tapi ini benda mati tabut perjanjian. Tapi tabut perjanjian ini sangat, sangat, sangat dihormati.
bagi orang Israel. Bahkan ketika orang Israel beribadah, kiblatnya ada tabut perjanjian ini. Kita bisa baca kitab Keluaran gitu misalnya. Kiblatnya itu di tabut perjanjian. Tapi sekalipun orang Israel sangat sangat menghormati tabut perjanjian ini, orang Israel tidak menyembah tabut perjanjian ini. Lah ini kuncinya. Gitu ya. Jadi penghormatan yang luar biasa itu bukan berarti penyembahan. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat ciri-cirinya tabut perjanjian lama ini ya, saya akan baca yang saya highlight saja. Pertama, ini adalah tempat di mana Tuhan bertemu dengan umatnya. Gitu. Jadi yang disembah tetap Tuhan. Tapi tabut perjanjian ini adalah sarana dan benda yang sangat dihormati. Ya. Kenapa kan? Di dalamnya menyimpan relik Maha Kudus. Ada dua loh batu, ada tongkat Harun, dan ada roti mana. Kemudian semua yang tidak murni, semua yang tidak kudus, tidak dapat menyentuhnya. Bahkan ada kisah di mana seorang imam, gitu ya, anak Harun, imam dia padahal, tapi karena dia mempersembahkan sesuatu yang tidak kudus, sesuatu yang tidak pada tempatnya, dia harus mati di hadapan tempat perjanjian ini. Dan yang keempat, hanya imam yang boleh memasuki tempat Maha Kudus di mana tabut perjanjian ini berada. Kelima, awan kemuliaan Tuhan itu turun dan tinggal di atas tabut perjanjian ini. Nah, kita mau lihat perbandingannya side to side gitu ya, antara tabut perjanjian lama dengan tabut perjanjian baru. Kalau tabut perjanjian lama itu tempat di mana Tuhan bertemu dengan umatnya dan tempat menyimpan relik Maha Kudus, maka Maria sebagai tabut perjanjian baru itu juga sama. Maria tempat bertemu Tuhan dengan umatnya. Di mana? Kenapa? Karena Maria itu mengandung Tuhan yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kudus, Sang Firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Yang juga Tuhan Yesus disebut sebagai Sang Imam Besar yang tertinggi dan Sang Roti Hidup. Nah, Sang Firman itu seperti buah loh batu, Sang Imam Besar itu seperti tongkat Harun, dan Sang Roti Hidup itu seperti roti mana yang berada di dalam tabut perjanjian lama. Kemudian yang kedua, semua yang tidak murni atau tidak kudus tidak dapat menyentuhnya dan hanya imam yang boleh memasuki tempat Maha Kudus. Nah, ini seperti Bunda Maria. Yang seperti apa? Bunda Maria yang perawan sampai masa akhir hidupnya. Bahwa tidak pernah ada satu laki-laki pun yang pernah masuk ke dalam tubuh Bunda Maria kecuali Tuhan Yesus di dalam kandungannya. Jadi bahkan Yusuf suami sahnya pun tidak pernah berhubungan intim dengan Bunda Maria. Dan ini bukan hanya sumbernya, nanti kita akan baca ya, tapi ini dari para bapak-bapak gereja. Semua memberikan kesaksian sama. Sejak gereja mula-mula, itu sudah memberikan kesaksian yang sama. Bahwa Maria adalah perawan abadi. Jadi tidak ada itu Maria punya anak lagi setelah Yesus gitu. Katakan wah ini ada yang menurut saya dalam tanda kutip sering jadi fitnah itu adalah Yakobus saudara Yesus. Dikatakan bahwa Yakobus ini adalah anak Bunda Maria setelah Yesus. Itu tidak ada itu ya. Itu tidak ada, itu sumbernya tidak tahu dari mana itu. Tapi jelas para bapak-bapak gereja itu sepakat Bunda Maria perawan sampai akhir masa hidupnya. Yang ketiga, seperti dalam kitab Keluaran, bahwa awan kemuliaan itu hinggap di atas tabut perjanjian lama. Nah, kata hinggap dalam bahasa Yunani katanya adalah epeskiazen. Dan ini sama persis, mirip sekali dengan ketika malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria, Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Kata menaungi juga menggunakan kata yang sama, yaitu episkiase atau epeskiazen. Ini kata yang sama. Ya.
Nah, kemudian selain daripada ciri-ciri tadi antara tabut perjanjian lama dengan Maria sebagai tabut perjanjian baru, nah di sini juga ada kisah yang sama terkait dengan tabut perjanjian lama dengan Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru. Kalau dalam tabut perjanjian lama, Daud itu bangkit dan bergegas menuju kota perbukitan Yehuda. Nah, dalam perjanjian baru, Bunda Maria juga bangkit dan bergegas pergi menuju kota perbukitan Yehuda untuk mengunjungi Elizabeth, karena rumah Elizabeth berada di kota perbukitan Yehuda. Kemudian seperti Daud yang mengaku dia tidak layak menerima tabut perjanjian itu. Elizabeth juga sama. Dia mengakui dia tidak layak menerima Bunda Maria. Maka Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini? Sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku. Katanya begitu. Jadi dia merasa tidak layak. Kemudian seperti Raja Daud yang menari dan melonjak, di sini juga sama. Bahkan Yohanes Pembaptis itu berlonjak. Dia melonjak di dalam rahim Elizabeth ketika mendengar salam dari Maria. Seperti Daud yang bersorak juga di hadapan tabut perjanjian, Elizabeth pun bersorak di hadapan Bunda Maria, berseru dengan suara nyaring di hadapan Bunda Maria. Seperti juga tabut itu pernah tinggal di daerah Yehuda selama 3 bulan, gitu ya, di rumah Obed Edom. Ini kisahnya menarik gitu, Obed Edom. Nah, sama juga Bunda Maria juga bersama Elizabeth kira-kira selama 3 bulan. Kemudian juga seperti tabut perjanjian yang akhirnya kembali ke rumahnya dan menetap di Yerusalem. Nah, di sini Bunda Maria juga setelah dari Elizabeth dia kembali ke rumahnya dan juga pernah mengunjungi Yerusalem. Nah, apakah ini uh, cocokologi semata? Nah, gitu ya. Mungkin kalau kita hanya membaca kitab suci, kita melihat ini hanya cocokologi semata, gitu ya. Tapi kita bisa lihat juga lebih lanjut, khususnya dalam kitab Wahyu. Nah, ini yang paling jelas itu ada di sini sebenarnya terkait Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru. Kalau kita baca kitab Wahyu 11 ayat 19, ini kitab Wahyu 11 ayat yang paling terakhir, gitu ya. Wahyu 11 ayat yang paling terakhir. Dikatakan, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es. Debat. Sebelum saya lanjutkan, apa hubungannya sebenarnya kitab Wahyu dengan Bunda Maria? Justru ini sangat berhubungan kitab Wahyu dengan Bunda Maria. Kita tahu bahwa ketika Yesus disalib, Tuhan Yesus pernah menitipkan Bunda Maria ke muridnya, yaitu Rasul Yohanes. Dari sini saja menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak punya adik kandung atau tidak punya kakak kandung, begitu ya. Kalau Tuhan Yesus punya saudara kandung, maka sudah pasti Bunda Maria akan dititipkan kepada saudara kandungnya. Tapi ini kan Tuhan Yesus malah menitipkan bundanya kepada Rasul Yohanes, salah seorang muridnya. Nah, dan kita tahu siapa penulis kitab Wahyu. Penulis kitab Wahyu juga orang yang sama, adalah Rasul Yohanes. Jadi Rasul Yohanes ini yang paling tahu Bunda Maria itu seperti apa sih? Gitu. Setelah kebangkitan Yesus, setelah Yesus naik ke surga, gitu ya, sampai masa akhir hidupnya pun Yohanes ini tahu persis Bunda Maria seperti apa. Gitu. Maka di sini dia mengkisahkan terkait Bunda Maria. Ya, kemudian lanjut ke Wahyu pasal 12. Jadi, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Yaitu apa? Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini luar biasa sekali, begitu ya, penglihatan Rasul Yohanes ini. Seorang perempuan ini mengandung dan hendak melahirkan. Dan siapa yang dilahirkan oleh seorang perempuan ini? Ia melahirkan seorang anak laki-laki dengan A besar, anak laki-laki dengan A besar, yang akan apa? Menggembalakan semua bangsa. Dari sini banyak sebenarnya ya, beberapa aliran Kristen yang bukan Katolik dan bukan Ortodoks gitu.
menafsirkan perempuan ini sebagai gereja. Gitu ya, perempuan di sini adalah gereja. Tapi ini aneh. Kenapa? Karena kalau perempuan ini adalah gereja, dan gereja itu mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang menggembalakan semua bangsa, dengan A besar anak laki-lakinya, tidak masuk akal. Karena kita bisa lihat ayat kelima ini, siapa anak laki-laki ini? Tuhan Yesus itu sudah mudah sekali. Anak laki-laki dengan A besar yang akan menggembalakan semua bangsa. Sudah pasti Tuhan Yesus. Begitu ya, bukan Rasul Petrus, bukan Rasul Paulus, bukan. Pasti Tuhan Yesus. Dan aneh kalau gereja mengandung Tuhan Yesus, aneh. Justru Tuhan Yesuslah yang melahirkan gereja, begitu kan? Tapi kalau sesuai dengan tafsiran dalam gereja Katolik dan gereja-gereja Ortodoks, gereja Apostolik lainnya, bahwa Maria, seorang perempuan ini siapa? Bunda Maria. Wah, ini maka masuk akal, membacanya jadi jelas bahwa Maria mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang mengembalakan bangsa-bangsa. Pasti itu jelas dan valid bahwa Maria mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus yang menggembalakan semua bangsa. Nah, siapakah tabut perjanjian itu dalam Wahyu 11 ayat yang terakhir? Yaitu seorang perempuan ini. Ya, gitu maksud Rasul Yohanes. Jadi ketika dia melihat tabut perjanjian itu di sorga, begitu ya, di bait suci Allah di sorga, siapa itu? Ayat selanjutnya, seorang perempuan inilah tabut perjanjian itu. Jadi dari kitab Wahyu ini jelas sekali bagaimana Bunda Maria itu dalam penglihatan Rasul Yohanes, dia adalah tabut perjanjian baru. Dan bukan hanya kitab suci, tapi juga tradisi suci. Gitu ya. Nah, ketika saya bicara tentang tradisi suci, ini kita bukan sekali lagi, untuk kesekian kalinya saya mengatakan, ini saya bukan hanya sebatas berbicara tentang gereja Katolik, tidak. Tapi orang-orang ini yang saya cuma kutip 3 lah dari banyak sekali bapak gereja, gitu ya. Ini adalah di mana Kristen itu masih jadi satu, gitu ya, tidak terpecah jadi Katolik, Ortodoks, Protestan dan lain sebagainya. Tidak, ini masih satu gereja, gitu. Jadi hanya ada satu aliran Kristen ini kok, gitu. Jadi ketika saya bicara tentang tradisi suci itu adalah pemahaman gereja ketika masih menjadi satu gereja yang satu gereja yang utuh, tidak terpecah dengan apapun, begitu. Artinya saya bicara tentang gereja mula-mula, gitu. Dan dalam tradisi suci itu jelas sekali dikatakan eksplisit bahwa perawan Maria adalah tabut. Iya, dalam kutip Maria adalah tabut. Oh, perawan yang terhormat. Oh, tempat kediaman Sang Sabda Tuhan. Oh, perawan. Oh, tabut perjanjian. Engkau adalah tabut. Jelas sekali. Jadi dari pemahaman gereja mula-mula, orang-orang Kristen mula-mula sudah tahu persis bahwa Bunda Maria ini adalah tabut perjanjian baru. Gitu ya. Dan ditambah lagi, nah, karena kita kelompok Katolik, saya memberikan penegasan di dalam Katekismus Gereja Katolik, nyatakan juga secara eksplisit bahwa Maria yang di dalamnya Tuhan sendiri tinggal adalah Putri Sion secara pribadi, tabut perjanjian dan tempat di mana kemuliaan Tuhan bertahta. Nah, ini jelas sekali. Dan itu mengutip lagi kitab Wahyu, gitu ya. Nah, jadi jelas di sini bahwa Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru. Nah, kenapa ini saya sampaikan gitu ya? Karena dalam beberapa komunitas begitu ya. Jadi muncul seorang tokoh gitu, seorang tokoh Kristen. Saya kurang tahu dia gereja mana. Cuman dia juga mengajarkan hal yang sama. Bahwa Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru, ya. Dan ternyata ini menjadi entah kenapa gitu ya, ada beberapa orang dari karangan Kristen yang lain tidak setuju dengan hal ini, begitu kan? Nah, dan ini ya bagi saya secara pribadi
dan dengan sumber-sumber yang kita baca, malah justru suatu bentuk keanehan. Karena kita bisa lihat jelas dalam kitab suci, dan bahkan tradisi suci gereja mula-mula, sepakat Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru. Nah, pertanyaan yang paling penting adalah, so what gitu ya. Oke, aku tahu, aku percaya Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru. Terus kenapa? Gitu ya. Terus gimana? So what gitu ya. Nah, kita mesti tahu juga bahwa tabut perjanjian lama itu membawa berkat Tuhan. Seperti juga Bunda Maria, tabut perjanjian baru juga membawa berkat Tuhan. Kalau kita baca dalam perjanjian lama, nah ini kisah Obed Edom yang tadi saya sempat singgung di awal ya, bahwa ketika tabut perjanjian itu berada di dalam rumah Obed Edom, Tuhan itu memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Begitu. Sampai ketika Daud itu ingin membawa pulang kembali tabut perjanjian itu, Daud itu sampai mengorbankan seekor lembu dan seekor anak setiap langkah. Setiap maju 6 langkah. Maju 6 langkah, korban. Maju 6 langkah, korban. Sambil menari-nari sekuat tenaga di hadapan Tuhan gitu ya. Nah, ini bentuk bagaimana tabut perjanjian itu sangat dihormati. Ya, walaupun tabut perjanjian itu tidak disembah, tapi sangat dihormati karena di tabut perjanjian itu ada hadirat Tuhan. Sama juga seperti Bunda Maria. Begitu ya. Bagaimana ketika kisahnya dia bertemu dengan Elizabeth dan membawa berkat yang luar biasa kepada Elizabeth. Mungkin bukan berkat materi, tapi berkat yang lebih besar, yaitu apa? Roh Kudus hadir karena salamnya Maria kepada Elizabeth. Maka nanti kapan hari saya akan bahas, ya. Kapan-kapan saya akan bahas bagaimana pentingnya Bunda Maria itu hadir dalam peristiwa Pentakosta. Gitu. Karena Bunda Maria pernah mengalami Roh Kudus secara jasmani. Dan para murid ketika peristiwa Pentakosta, mereka akan mengalami Roh Kudus secara jasmani juga. Maka Bunda Maria perlu hadir dalam peristiwa Pentakosta. Begitu ya. Nah, yang kedua, tabut perjanjian ini membawa kemenangan. Kalau kita baca dalam perjanjian lama, banyak kisah sekali di mana tabut perjanjian ini membawa kemenangan demi kemenangan. Ketika tabut perjanjian itu hadir dalam peperangan, bangsa Israel menang. Itu banyak sekali kisahnya. Tapi salah satu peristiwa yang paling ikonik gitu ya, itu adalah peristiwa Yosua ketika orang Israel masuk ke Yeriko. Ya, ketika hancurnya, runtuhnya tembok Yeriko. Di mana bangsa Israel itu mengangkat tabut perjanjian, mengelilingi kota Yeriko gitu ya, sebanyak 7 kali. Dan disitulah ketika selesai dikelilingi tembok Yeriko itu bersama dengan tabut perjanjian, tembok Yeriko itu runtuh. Nah, ini bagaimana peristiwa tabut perjanjian itu membawa kemenangan. Dan kalau kita baca juga dalam kitab suci, di mana seorang perempuan itu ternyata dalam kitab Wahyu 12, seorang perempuan itu yang tadi kita tahu adalah Bunda Maria, ternyata dia sedang melawan sesuatu, yaitu apa? Seekor naga merah padam yang besar. Jadi siapa yang dia lawan? Iblis. Di Rasul Yohanes memberikan kesaksian dalam kitab Wahyu bahwa Bunda Maria pun melawan sang iblis. Dan hal ini menggenapi nubuatan dalam kitab Kejadian. Keturunan Hawa, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Siapa yang dimaksud keturunan perempuan ini? Bunda Maria. Yang akan meremukkan kepala iblis. Dan ini ada satu kesaksian gitu ya dari Pastor Gabriel Amort. Ini beliau adalah seorang eksorsis terkenal dari Vatikan, begitu ya, telah menangani banyak sekali kasus-kasus eksorsis.
ya, kasus-kasus kerasukan iblis, gitu ya. Dan kalau gereja Katolik itu memutuskan seseorang itu memang mengalami kerasukan dan perlu eksorsisme itu tidak mudah ya. Dalam artian orang tersebut itu juga harus dites dulu secara psikologi dan medis. Jadi apakah benar orang tersebut benar-benar kerasukan atau memang ini gangguan kejiwaan. Dan menurut data dari Gereja Katolik, ternyata dari 100% kasus kerasukan yang dilaporkan kepada gereja, ternyata itu 90%-nya itu karena gangguan kejiwaan. Nah, 10%-nya, kira-kira 10%-nya itu baru benar-benar adalah kerasukan roh jahat yang perlu eksorsisme. Nah, jadi Gabriel Amort ini, jadi seorang pastor eksorsis seperti Gabriel Amort, ya dia memang menangani kasus-kasus eksorsisme gitu ya, yang sudah juga melalui vonis medis. Nah, Gabriel Amort ini memberikan kesaksian bahwa salah satu sosok yang paling ditakuti iblis di samping daripada Tuhan Yesus sendiri itu adalah Bunda Maria. Maka dalam kesaksiannya dia bilang kalau ketika dia mendoakan satu kasus uh, kerasukan gitu ya, ketika dia melakukan eksorsisme dan dia melihat dalam penglihatannya Bunda Maria itu hadir, maka iblis itu akan segera pergi. Kenapa? Karena kita sudah lihat tadi, sejatinya iblis itu sudah kalah di bawah kaki Bunda Maria. Kepala iblis telah diremukkan oleh kaki Bunda Maria. Dan ini juga digambarkan dalam lukisan-lukisan ya, seperti yang saya tampilkan di sebelah kiri dan bagian tengah itu. Nah, maka dua itu tadi, bahwa Bunda Maria juga membawa berkat dan Bunda Maria juga membawa kemenangan melawan iblis. Maka apa yang mesti kita lakukan? Nah, apalagi kita di bulan Mei, di bulan Maria, begitu ya. Ini mengingatkan kembali bahwa kita perlu berdevosi kepada Bunda Maria. Kembali lagi ya, ini bukan menyembah, bukan adorasi. Kalau adorasi itu penyembahan, gitu ya. Tapi kalau devosi itu penghormatan. Jadi kita berdevosi kepada Bunda Maria. Salah satunya yang paling terkenal adalah dengan kita berdoa Rosario. Dan tadi saya sempat memberikan kesaksian ya, Brother Damian, begitu kan, yang Tuhan pakai untuk melakukan banyak sekali mujizat kesembuhan. Kebiasaan beliau pun hari-harinya adalah berdoa Rosario. Bahkan di tangannya itu sudah ada Rosario begitu ya, ketika dia pelayanan begitu kan, di tangannya pun sudah diikatkan Rosario begitu. Jadi hari-harinya pun juga berdoa Rosario. Nah, nah ini ada lukisan yang sangat terkenal, yaitu Bunda Maria Penolong Abadi, begitu ya, Mater de Perpetuo Sucursu, gitu. Bunda Maria Penolong Abadi. Jadi mengingatkan bagaimana Bunda Maria akan selalu menolong kita. Nah ini mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, tapi saya mau buat tebak-tebakan sedikit mungkin ya. Uh, Kalau silakan teman-teman mungkin mau kamu tulis di chat boleh. Kira-kira dari lukisan ini di mana titik poin teologisnya, gitu ya. Ini lukisan ini indah sekali, banyak sekali ornamen di sini ya. Nah, poin teologisnya itu ada di gambar apa, gitu ya. Apakah gambar malaikat, gambar kerudung, atau simbol-simbol, gambar Tuhan Yesus, gambar salib, atau gambar apa, gitu. Kalau teman-teman kalau mau menebak, boleh silahkan gitu ya. Ini menarik sekali nih karena ini lukisan yang penuh makna begitu. Maka ini disebut ikonium. Ikonium itu artinya kan berteologi dalam seni, gitu ya. Berteologi. Oh, kok aku lower hand? Oh, karena aku gini lower hand. Hebat juga sebenarnya. Ini berteologi dalam seni gitu ya. Nah, ini menarik sekali karena poin teologisnya di
bagian yang tak terduga begitu ya. Yaitu ada di mana? Ada di sandalnya Tuhan Yesus. Ya, kita kok lihat ini kaki kanan, kaki kiri gitu ya. Kaki kirinya kan sandalnya itu apa dia ini ya. Nah, kaki kiri ini kan sandalnya kan masih di kakinya Tuhan Yesus begitu ya. Tapi di bagian kaki kanan ini sandalnya ini sudah mau jatuh begitu. Tapi tidak jatuh. Kenapa? Karena masih ada tali yang mengikat sandal ini dengan kaki Yesus. Nah, poin teologisnya apa? Bunda Maria ini seperti tali ini. Dan kita manusia seperti sol sandal ini. Jadi sejauh-jauhnya kita dengan Tuhan Yesus, gitu ya. Kalau kita masih terikat dengan Bunda Maria, kita tidak akan pernah terlepas dari Bunda Maria. Wah, itu luar biasa sekali gitu ya. Luar biasa sekali. Jadi ini menunjukkan maka lukisan ini diberi nama Bunda Maria Penolong Abadi, begitu ya. Karena dari gambar sandal ini bahwa Bunda Maria akan selalu senantiasa menolong kita, gitu. Maka dari sini kita belajar bahwa Bunda Maria itu adalah tabut perjanjian baru, pembawa berkat Tuhan dan pembawa kemenangan atas iblis. Dan kita diajak untuk berdevosi kepada Bunda Maria yang senantiasa menolong kita. Nah, mungkin saya bacakan juga reviewnya ya, bahwa yang pertama kita belajar tentang kesaksian Yesus, tentang kesaksian Yohanes tentang Yesus, di mana semua karya yang dilaksanakan melalui kita merupakan rahmat Allah yang dilaksanakan melalui kita. Kita harus meneladani kerendahan hati Yohanes dan kita harus beriman dan percaya kepada Yesus, anak Allah yang hidup. Yang kedua, percakapan dengan perempuan Samaria. Yesus melampaui batas budaya, gender, dan agama untuk mengatakan kasih Allah. Orang Samaria yang dianggap najis telah menerima kabar baik sebelum kebanyakan orang Yahudi. Yesus adalah sumber kehidupan sejati yang memuaskan dahaga spiritual melalui sakramen dan baptisan. Perempuan yang terisolasi perlahan menjadi pewarta Injil, yang perlahan mengakui Yesus sebagai nabi, kemudian percaya Yesus sebagai Mesias, dan percaya Yesus adalah juru selamat dunia. Jika kita belajar tentang Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru. Nah, di mana Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru itu membawa berkat Tuhan bagi kita semua, bagi bangsa-bangsa, dan membawa kemenangan atas iblis. Dan kita diajak untuk berdevosi kepada Bunda Maria yang senantiasa menolong kita. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.